Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Belajarku. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi persiapan UTBK SNMPTN 2022. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan support kepada teman-teman dalam mempersiapkan UTBK SNMPTN 2022, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi pada channel Belajar Go supaya teman-teman bisa update terus nih video-video dari channel Belajar Go. Oke, langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, sebelum masuk ke materi atau pembahasan soalnya, alangkah baiknya kita tahu dulu ya jadwal UTBK SNMPTN 2022 itu seperti apa sih gitu. Nah, ini ada list ya, list kapan-kapannya dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Jadi pembuatan akunnya ini baru tanggal 14 Februari ya, sekitar ya sebulanan lebih lah ya, sebulan atau 2 bulanan lebih gitu, 2 bulan kurang gitu. Nah, kemudian ada sosialisasi itu mulai tanggal 1 kemarin sampai tanggal April. Nah, pendaftaran UTBK SNMPTN-nya baru dimulai Maret ya. Gitu. Terus kemudian tesnya akan dimulai bulan Mei. Nah, ini kemungkinan ya kurang 5 bulanan lah gitu ya, menginjak dari Desember ini sampai bulan Mei. Namun, teman-teman di sini harus mempersiapkan dari sekarang karena pesaingnya teman-teman itu banyak banget gitu ya. Dan yang diambil itu kan cuma beberapa gitu. Jadi di sini teman-teman harus berjuang dari awal gitu. Kalau bisa berjuang dari sekarang, ngapain nunggu nanti gitu. Oke? Nah, ini tadi untuk jadwalnya ya. Kemudian masuk ke materinya. Jadi materi UTBK SNMPTN 2002 itu apa aja sih gitu. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya memang materinya itu ada 3 pokok ya. Tes potensi skolastik, tes kompetensi akademik sosial humanity, sama tes kompetensi akademik untuk saintek gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk tes potensi skolastik. Nah, di sini ada penalaran umum, ada logika, ada interpreter data, ada numerik gitu. Kemudian yang kedua ada pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini ada SPL, sistem persamaan linear ya. Ada kombinasi permutasi, ada peluang, ada fungsi, ada aljabar, ada himpunan, ada bangun datar gitu. Terus kemudian yang ketiga pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, ini biasanya sinonim, antonim, terus disajikan kalimat, terus kita disuruh identifikasi gitu. Kemudian yang keempat ada pemahaman bacaan dan menulis. Nah, biasanya dikasih bacaan terus kira-kira judul apa sih yang tepat gitu. Terus selanjutnya ya ada tes kompetensi akademik untuk social humanity. Nah, ini ada matematika soshum, ada sejarah, ada geografi, ada sosiologi, ada ekonomi. Kemudian untuk tes kompetensi akademik untuk saintek itu ada matematika, saintek, fisika, ada kimia, dan ada biologi. Nah, untuk materi tes kompetensi akademik biasanya teman-teman harusnya sudah dapat ya dari pelajaran di sekolah masing-masing. Jadi kalau misalkan lupa dibaca-baca lagi tuh dari kelas 1, kelas 2 maupun di semester 1 ya. Gitu. Oke. Langsung ke masuk ke soal ya, ke pembahasan soalnya. Oke, soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 ini terkait dengan sinonim ya. Intermediasi sama dengan apa sih gitu. Nah, ini ada pilihan jawabannya, ada perantara, ada pemimpin, ada internal, ada cukup, ada terang. Nah, teman-teman perlu mengetahui dulu arti dari intermediasi itu apa sih gitu. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata intermediasi adalah penghubungan atau arti lainnya dari intermediasi adalah perantaraan gitu. Jadi intermediasi ini adalah penghubungan ya, penghubung, perantara gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang A gitu, perantara. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tahu nih arti kamusnya dari KBBI-nya apa sih? Nah, teman-teman bisa ngambil dari katanya intermediasi. Nah, ini kan ada kata-kata media ya, gitu. Media. Nah, media itu apa sih? Nah, media itu kan penghubung atau penyampaian informasi ya, penyampaian informasi ke masyarakat gitu. Jadi semacam penghubung informasi untuk masyarakat. Jadi ada kaitannya kan, penghubung
juga bisa dicari perantara gitu. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah perantara gitu. Oke, lanjut soal nomor 2. Tuh, soal nomor 2, faksi. Nah, faksi ini apa sih? A. Antivirus, B. Fiksi pandangan, yang D. Saran, E. Kelompok. Nah, biasanya teman-teman ini jawabnya, wah kata-katanya faksi, mungkin jawabannya fiksi gitu. Nah, jangan terjebak di situ ya. Hampir sama katanya tapi belum tentu maknanya itu sama. Nah, kita juga harus tahu nih, arti kata faksi itu apa sih? Oke, arti kata faksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kelompok ya. Kelompok di dalam suatu partai politik gitu. Jadi intinya adalah kelompok gitu, faksi. Jadi dari pilihan jawaban A, B, C, D, E yang paling tepat adalah yang E itu. Faksi itu adalah kelompok. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini soal logika ya. Penumpang kereta listrik harus membayar dengan e-money atau dengan real card. Lina naik kereta listrik tidak membayar dengan e-money. Kesimpulannya yaitu, nah di sini kan diberikan 2 kalimat. Nah, dari 2 kalimat itu kita harus menyimpulkan kira-kira apa sih gitu. Nah, kalimat yang pertama itu kan kata kuncinya ada e-money, ada real card ya. Kereta listrik ketika naik kereta listrik harus membayar e-money dengan atau real card gitu. Nah, kemudian si Lina ini kan naik kereta listrik ya, tidak membayar dengan e-money. Berarti kemungkinan si Lina membayarnya dengan real card gitu. Berarti kita pilih jawabannya si Lina ini yang bayarnya dengan real card. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 4. Nah, ini soal numerik ya. Nilai 20% dari 15% dari 200 adalah berapa? A1, B3, C6, D36, E5. 7 ya. Nah, di sini kan kita tulis dulu ya. 20% ya kan dari 15% dari 200. Nah, kira-kira berapa sih? Nah, ini kan perkalian semuanya ya. Jadi bisa kita langsung kalikan aja. 20 per 100, persen kan per 100 ya. Dikali 15 per 100 dikali 200. Nah, ini kita coret-coret aja yang bisa dicoret-coret. Coret, ya kan? Terus kemudian ini sama ini bisa kita coret juga kan. 1 sama 5 kan. Nah, 5-nya bisa coret di sini 3. Nah, berarti tinggal 3 dikali 2. Nah, jawabannya adalah 6. Gitu. Jadi, untuk nilai 20% dari 15% dari 200 adalah 6. Gitu. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, kalau dikasih kalimat panjang ini, kita baca soalnya dulu. Teman-teman harus baca soalnya dulu, karena terkadang yang dicari itu hanya misalkan kalimat pertama aja, kalimat kedua aja, jadi teman-teman nggak perlu baca semuanya gitu. Nah, kita harus baca soalnya dulu. Nah, soal nomor 5 ya, kalimat penjelas yang tidak mendukung kalimat utama terdapat pada nomor berapa? A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, kalau soalnya kayak gini, berarti kita harus baca semuanya ya. Kita bacanya dengan proses skimming. Jadi dibaca cepat ya, gitu. Nah, Jepang terkenal dengan industri pertaniannya. Walaupun industri otomotif juga terkenal di negara ini, dengan luas lahan pertanian yang hanya 25% dari luas wilayahnya dan struktur tanah yang tidak sebagus tanah Indonesia, Jepang tetap mampu memiliki industri pertanian yang maju. Mulai dari penanaman sampai dengan pasca panennya. Jepang memiliki strategi teknologi dan etos kerja yang bagus, sehingga menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas dan berkuantitas tinggi. Itulah penyebab pangan di Jepang juga memiliki kualitas yang
Baik. Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu ya, yang paling banyak diomongin apa sih? Pertanian ya, yang paling banyak diomongin pertanian. Nah, kira-kira dari kalimat 1, 2, 3, 4, 5 mana sih yang nggak ngomongin pertanian? Iya, betul. Dia adalah kalimat nomor 2. Karena kalimat nomor 2 ini ngomongin tentang industri otomotif ya gitu. Berarti kalimat penjelas yang tidak mendukung kalimat utama adalah pada nomor 2 gitu. Oke? Gampang kan? Nah, ini ada soal nomor 6 dan soal nomor 7 ya. Ini latihan buat teman-teman. Nah, boleh jawabannya ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan koreksi bareng-bareng apakah jawaban teman-teman benar atau salah gitu. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Belajar Go. Go, go, go. Goodbye.